Yo, masuk masuk. Terima kasih. Duduk. Oke. Dia ada angpau nggak? Ada dong. Ntar ya. Oke. Ini kalau dari mama tuh, mama tuh lagi pergi. Yo. Kenapa Imlek itu rata-rata semuanya berwarna seperti itu kayak merah atau Merah melambangkan keberuntungan. Dan kalau kuning melambangkan kebahagiaan, keceriaan spiritual, kehokian. Makanya kalau orang-orang pasang warna merah itu sebenarnya menurut mitosnya, jadi di zaman Tiongkok kuno itu ada sebuah monster namanya Nian. Nian itu dia akan keluar setiap tanggal 1 atau malam tahun baru Imlek. Jadi dia akan makan, dia suka memakan orang-orang, hewan-hewan kecil. Jadi waktu itu karena kebetulan orang-orang lagi ngungsi, ada pria tua datang minta makanan. Lalu orang desa bilang, pergilah cepat, nanti kena makannya. Pria tua itu bilang, saya akan mengusirnya itu. Lalu dia segera mengambil hiasan merah, lampion, petasan, intinya yang berwarna merah, yang berwarna terang lah, dan yang berisik kayak petasan. Nah, malam tiba, semuanya itu dihidupkan, dikasih cahaya. Nian takut, dia tak bisa kayak terbuta kan sama cahaya merah itu, cahaya yang berwarna-warna terang itu. Mulai saat itu Nian tak pernah datang lagi ke desa tersebut, dan orang-orang setiap malam tahun baru Imlek mulai pasang lampion, kasih hiasan Imlek. Makanya kalau Imlek itu supaya mengusir Nian, ya pasang yang berwarna terang. Dan itu menjadi tradisi sampai sekarang. Makanya orang pakai baju merah, kuning, ataupun yang berwarna terang. Gitu. Jadi begitu ceritanya. Untuk mengusir kesialan juga. Terus kenapa ada 12 bulan? Karena jadi waktu itu orang di Tiongkok ingin menghitung hari dengan mudah, menghitung hari, menghitung tahun. Terus mereka berdoa ke Kaisar Langit, Yu Hong Tati, atau biasa disebut Tentikong sebagai Tuhan mereka. Terus Kaisar Langit memberikan saran bagaimana menghitung tahun dengan mudah menggunakan nama-nama binatang. Jadi setelah dikumpulkan semua binatang, terjadi perdebatan di antara binatang. Ada yang begini, ada yang mengakui dirinya begini, begitu. Jadi Kaisar memutuskan untuk lebih daripada banyak bertengkar, lebih bagus bikin kompetisi. Siapa yang bisa menyeberangi sungai, yang pertama menyeberangi sungai akan jadi sebagai nama di tahun pertama. Jadi berkumpullah semua hewan. Pada saat itu kucing dengan tikus adalah suatu sahabat baik. Mereka menyusun siasat bagaimana bisa sama-sama dapat. Lalu dimulailah hari kompetisi. Si kucing dengan tikus ternyata naik ke punggung kerbau. Setelah hampir sampai di seberang sungai, tikus pun mendorong kucing hingga terjatuh ke sungai. Akhirnya tikus pun melompat, jadi tikus pun menang sebagai yang diurutkan pertama dalam tahun. Lalu disusul kerbau sebagai yang nomor 2. Setelah itu ketiga kelinci, keempat harimau, kelima
naga, keenam ular, ketujuh kambing dan ayam, sebagai kedelapan, dan monyet sebagai yang ke-10. Yang ke-11 anjing dan yang ke-12 babi sebagai yang paling terakhir karena dia bermalas-malasan waktu berlomba. Sehingga jadi terdapatlah 12 sio sebagai nama-nama tahun. Makanya ada tahun, kenapa disebut tahun tikus, tahun kerbau, tahun babi. Sebenarnya dari situ pun banyak lagi, ada babi logam, tikus tanah, monyet api, gitu. Masih ada lagi pertanyaannya seputar Imlek atau tradisi Chinese? Lalu bagaimana dengan nasib kucing? Kucing memohon kepada Kaisar Langit agar diberi keberuntungan. Waktu itu dia tidak beruntung, akhirnya Kaisar Langit menjadikan kucing, meskipun kucing tidak menjadi nama tahun, tapi dia menjadi lambang rezeki dan keberuntungan, sehingga makanya orang-orang selalu pasang ada kucing pemanggil hoki berwarna emas. Itu simbol kucing sampai sekarang. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah-rumah yang lain? Itu karena amaku atau nenekku sebagai salah satu orang yang dituakan di saudara-saudaranya. Jadi menurut tradisinya orang yang dituakan harus dikunjungi oleh adik-adiknya, harus dicari. Bukan yang besar mencari yang kecil mencari yang besar. Jadi meskipun yang kecil tidak mencari yang besar pun tidak mencari yang kecil. Jadi terserah mereka, terserah yang kecil mereka mau kunjungi atau enggak. Itu kayak punya koko cici, kayak aku nanti kalau misalnya udah berkeluarga, kami berempat kan udah berkeluarga, aku sebagai yang tua, aku tidak mencari adikku, mereka yang cari aku, mereka yang datang. Jadi ternyata kalau sebagai yang paling tua pasti akan lebih sering di rumah lah, maksudnya lebih menerima tamu daripada keluar. Tahu mas, biasanya masih punya orang tua, rumah orang tua dulu. Oke, kami mau balik dulu ya dia. Oke. 新年快乐，万事如意。身体健康。Kongsi partai.